والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga dengannya kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah pensucian jiwa, karya Syekh Dr. Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, yang merupakan salah satu guru besar di dalam Masjid Nabawi. Di pertemuan yang lalu beliau menerangkan kepada kita kaidah yang ke-6 dari 10 kaidah pensucian jiwa, yaitu agar seorang muslim atau muslimah selalu berhati-hati dari hal-hal yang dapat mengotori hatinya, menutup seluruh pintu yang dapat menjerumuskan ia ke dalam neraka Allah Jalla wa ala, serta menjauhinya demi menjaga kesucian dirinya sehingga dia mendapatkan predikat yang Allah Jalla wa ala katakan, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang telah membersihkan hatinya, dan sungguh telah merugi orang-orang yang telah mengotorinya. Dan di awal kitab ini telah diterangkan oleh Syekh apa yang dimaksud dengan kebersihan jiwa dalam ayat ini. Berikut ini sambungan pembahasan yang lalu. Kata penulis rahimahullahu ta'ala setelah menguraikan dan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan ulama salaf terkait kaidah yang ke-6 ini, agar seorang muslim senantiasa menutup seluruh pintu-pintu yang dapat menjerumuskan dirinya kepada perbuatan syirik, bid'ah atau maksiat. Kemudian beliau menyatakan, fayambaghi 'alal 'abd an yakuna 'aqilan kayyisan, maka seyogyanya seorang hamba itu bersikap cerdas dan berakal dalam hal ini. Fayas'al Allah azza wa jalla, jika dia adalah orang yang berakal dan cerdas, maka hendaknya dia selalu memohon kepada Allah Jalla wa ala agar dianugerahkan kesabaran wan najah dan keselamatan dari berbagai penyimpangan. Ini bukti orang yang cerdas. Sementara bukti orang yang bodoh adalah orang yang tidak menyerahkan kekuatan dirinya kepada Allah Jalla wa ala, tertipu dengan kecerdasannya, tertipu dengan amalannya. Makanya Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih, barang siapa yang terikat dengan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Apabila hatinya terikat dengan Allah, maka Allah yang akan membantunya. Adapun jika hatinya bergantungan kepada selain Allah, maka Allah akan serahkan kepada selainnya tersebut yang merupakan makhluk, dan yang namanya makhluk tentunya penuh dengan kelemahan. Maka di dalam sebuah hadis di dalam As-Sunan, Nabi SAW menyatakan, man nazala bihil faqah, barang siapa yang tertimpa kemiskinan, diuji oleh Allah dengan kemiskinan yang luar biasa,
fa'anzalaha lillah, kemudian dia adukan kepada Allah Jalla wa Ala, fa'adhabaha, niscaya Allah akan hilangkan kemiskinan tersebut darinya, cepat ataukah lambat. Wa man nazala bihil faqah fa'anzalaha linnas, dan barang siapa yang tertimpa kemiskinan, kemudian dia mengeluh kepada manusia, maka Allah akan membuat dia semakin terpuruk dengan kemiskinannya tersebut. Maka kata Syekh, seorang yang cerdas dan berakal itu selalu memohon dan meminta kepada Allah kesabaran dan keselamatan dari segala pintu yang dapat menjerumuskan ia ke dalam neraka Allah. Bukti orang yang cerdas dan berakal yang kedua adalah wa an yaqta'a kulla turuq al-mu'addiyah li dhaya'i nafsihi wa fujuriha. Dia akan menutup seluruh jalan atau memutuskan seluruh sarana yang dapat membuat dirinya menyia-nyiakan dirinya dan menyia-nyiakan atau merusakkan dirinya. Karena perbuatan manusia yang tercela itu atau yang tak terpuji itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan yang sia-sia. Ya, sia-sia. Ini paling mendingnya dari hal yang tak terpuji. Yang kedua adalah hal yang tercela dari halal yang haram. Naam. Fadinul abdi ra'su malihi, karena agama seseorang adalah modal utama kebahagiaannya. Oleh karena di antara doa Nabi SAW, Nabi menyatakan, Allahumma la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah kepadaku dalam urusan agamaku. Seorang tidak dikatakan merugi kalau dia diuji oleh Allah dengan Allah wafatkan salah satu dari orang yang ia cintai, oleh Allah kurangi dari harta yang dia miliki, ataukah dengan hal-hal lain yang sifatnya dunia. Tapi musibah di atas musibah adalah tatkala ujian dari Allah. Musibah tersebut menimpa pada agamanya. Tidak dimudahkan untuk melakukan salat 5 waktu, tidak dimudahkan untuk salat tahajud, tidak dimudahkan lisannya basah dengan berzikir kepada Allah, tidak dimudahkan bersalawat kepada Nabi SAW. Lebih dari itu, dia berada di dalam akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah. Jatuh ke dalam paham Khawarij, jatuh ke dalam paham Mu'tazilah, jatuh ke dalam paham Murji'ah, jatuh ke dalam paham Jahmiyah, jatuh ke dalam paham Tasyayyu', Syiah, liberal dan yang semisal dengannya. Kata Syekh, wa fi dhaya'ihi khasaratud dunya wal akhirah. Dan apabila agama seseorang itu telah rusak atau dia telah menyia-nyiakan agamanya, maka pasti dia akan merugi dunia dan akhiratnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari Zaid bin Thabit atau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa la ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah, wa man kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang memprioritaskan dunia atas akhiratnya. Bukti seseorang memprioritaskan dunianya terhadap akhirat adalah dia rela mengorbankan perkara-perkara agamanya untuk dunianya yang tidak boleh ia korbankan deminya. Demi lewat sekolah dia suap menyuap. Demi mendapatkan proyek dia suap menyuap. Demi perkara-perkara dunia dia melakukan pelanggaran-pelanggaran agama yang tidak boleh ia langgar karena perkara dunia tersebut. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, farraqallahu syamlah, Allah akan cerai beraikan segala urusannya. Ini berita dari Nabi, tidak mungkin meleset dari kenyataan jemaah. Kalau cepat terjadi, dari satu sisi hendaknya kita bersyukur, berarti cepat ditegur oleh Allah. Yang bahayanya, kita diistidraj oleh Allah. Semakin menyimpang, rasanya semakin bagus kesehatan kita, penghasilan pun semakin bagus. Ini namanya istidraj. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan,
Long kalan orang je habis maksiat ba Allah tapi ada rezeki lancar tapi kan. Semakin dia bermaksiat semakin lancar rezekinya. Apa kata Hasan Al-Basri, "Idza ra'aita rajulan 'ala ma'siyatillah." Apabila engkau melihat seseorang yang selalu bermaksiat kepada Allah dan Allah tetap membukakan pintu dunia untuknya, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj, tipu daya dari Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan melakukan istidraj kepada mereka orang-orang yang jauh dan membangkang kepada Allah dengan ilmu mereka. Setelah mereka mengetahuinya, wa umli lahum, dan kami akan ulurkan, akan kami tunda azab kami kepadanya. Begitu datang azab dari Allah, dia tidak siap menerimanya. Dia tidak sempat bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Nabi menyatakan, man kanatid dunya hamma farraqallahu syamlah. Barang siapa yang lebih memprioritaskan dunia atas akhirat, maka pasti Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Dengan anak istri tidak harmonis, dengan bawahan atau atasan selalu ribut, ya, dengan teman-teman di pekerjaannya selalu ribut, ya, lebih parah dari itu tidak dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepadanya. Salat jamaah selalu terlambat, bahkan tidak sempat salat jamaah. Salat tahajud tidak pernah ia rasakan kemanisannya. Dia diharamkan dari kelezatan membaca Al-Quran. Dia dijauhkan dari kemanisan majelis ilmu agama. Anaknya membangkang kepadanya, istrinya durhaka kepadanya, dan seterusnya. Farraqallahu syamlah. Allah akan cerai beraikan seluruh urusannya. Apakah sampai di situ? Tidak. Nabi sebutkan hal yang kedua setelah itu. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainihi. Allah akan selalu menggantungkan kemiskinan di depan kedua matanya. Dengan hadis ini para ulama membuat kaidah bahwa orang yang memprioritaskan dunia atas akhirat sehingga dia mengorbankan perkara-perkara agamanya demi dunia, pasti dia ada selalu merasa miskin dan merasa tidak cukup. Dan realitas sebaik-baik bukti dalam hal itu, jemaah. Yang melakukan korupsi rata-rata orang miskin atau orang kaya, jemaah? Orang kaya, bukan orang miskin. Bukan mereka orang-orang yang punya gaji 1,5 juta sebulan, ya kan? Yang melakukan korupsi, ya, yang mencuri, yang memeras rakyat, yang memeras para kontraktor, ya, yang jangkrik sana, jangkrik sini, ya, dengan jabatan dan pangkatnya, bukan orang miskin. Mereka punya gaji tetap dari penguasa, dari pemerintah, punya tunjangan, punya mobil plat merah lagi. BBM disediakan setiap bulan untuknya, tetapi mereka korupsi. Apa sebabnya, jemaah? Sebabnya karena dia adalah orang yang memprioritaskan dunia atas akhiratnya. Orang yang memprioritaskan dunia dan akhiratnya sudah diberitakan oleh Rasulullah selalu merasa miskin, selalu merasa tidak cukup. Walaupun dunia yang dia miliki adalah kekayaan yang diangan-angankan oleh orang-orang lain selainnya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainihi. Allah akan gantungkan kemiskinan di depan kedua matanya. Selalu merasa miskin, selalu enggak cukup. Kenapa? Karena dia bukan orang yang taat kepada Allah. Dan ini sifat budak-budak dunia. Nabi yang menamakan orang yang seperti itu dengan budak dunia. Nabi bersabda, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Sungguh celaka budak-budak dinar dan budak-budak dirham. Karena di masa itu mata uang dari dinar, emas dan perak. Kalau sekarang berarti ta'isa abdu dolar, ta'isa abdu rupiah. Ta'isa wantakas, dia pasti celaka dan pasti tersungkur, kata Nabi. In u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit. Jika diberikan dunia oleh Allah, dia ridha. Ya. Ketika ditahan dunia darinya, dia marah kepada Allah. Ya. Sebagian orang kalau sedang miskin, ikut sunnah. Begitu dah kaya, dia lepaskan sunnah. Ya. Pas miskin saja, salat 5 waktu berjamaah. Begitu miskin, ya, musuh-suh diklik ke Allah berdoa. Boleh malam, menang-menang proyek, gadah haju. Gadah dari masjid, gadah dari tahajud. Budak-budak dunia. In u'tiya radhi wa ilam yu'ta
sakhit. Kalau diberikan dunia kepadanya, dia senang, merasa dimuliakan. Begitu ditahan darinya dunia, langsung marah, langsung mengeluh. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta." Ini larangan Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan firman Allah yang berikut ini kepada Nabi kita. Padahal Nabi kita adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang tempat tidurnya dari pelepah kurma. Ketika beliau bangun, membekas punggung beliau, yang membuat sebagian sahabat menyatakan, "Wahai Rasulullah, buang pelepah kurma ini, aku akan buatkan untukmu kasur yang nyenyah." Kemudian Nabi menjawab, "Mali walid dunya illa karajulin istadhalla tahta syajaratin thumma tarakaha." Ada apa dengan dunia ini? Tidaklah aku dengan dunia ini kecuali seperti seorang lelaki yang melakukan perjalanan kemudian singgah berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah itu dia pergi meninggalkannya. Ini jawaban Nabi kepada sahabat Nabi yang menawarkan dunia kepadanya sesuatu yang tidak tercela. Lantas perhatikan bagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ini kepada Nabi kita. Allah katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina." Wahai Muhammad, dan janganlah engkau wahai Muhammad mengikuti, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami, dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Orang yang memiliki dua sifat di atas, lalai dari mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, urusannya semuanya akan rusak, berada di dalam kerusakan. Ia sadari ataukah tidak? Nabi di sini bukan sekedar dilarang untuk terbuai dan terlena dengan dunia, bahkan lebih dalam dari itu. Tidak dibolehkan oleh Allah mengikuti, mentaati orang-orang yang Allah lalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah dan mengikuti hawa nafsu. Larangan seperti ini, kata para ulama yang menjelaskan ayat ini, lebih dalam daripada larangan jangan terbuai dengan dunia. Mengikuti orang yang terbuai dengan dunia saja Allah larang Nabi kita, apalagi dirinya sendiri yang terbuai dengan dunia. Dan tidak sedikit orang-orang yang tadi yang saleh, taat kepada Allah, takut kepada Allah, lantas dia futur, hilang dari keistiqomahan karena pergaulan, karena persahabatan jamaah. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam surat yang lain, "Inna ja'alnaka 'ala syari'atin fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a." Wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu syariat ini. Engkau telah berada di atas agama kami yang mulia ini. Maka ikutilah bimbingan agama dan jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Betapa banyak orang melanggar agama Allah gara-gara ngan. Bak piki-piki hana mangat nah. Tiket kai iblo, ya. Tiket kai iblo Hong Kong, ya. Ke Macau ipaka degai praja juga deh, truk gede beda tamang. Baik tamang ji. Rupa ji pai pesawat bertuh pesawat baru tepero. Hah? Bak piki-piki hana mangat mano. Nya mahan tajak tangan apa sagai tender ke pasti hana menang mahan tajak pengen ngai Singapura. Nya mahan tajak pengen ngai ke tempat maksudnya hana apa sagai. Tajak ayo kedeh ta ingat lillahi taala ayo kedeh. Kegiabanan nan Allah kenan ke dalam diskotik. Ya, tajak juga beda tamang atau datamang tajib fanta matang dalam beda tajib yang kengken. Ja tu pesawat bertuh pesawat. Mati dalam keadaan perjalanan maksiat. Dan Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan dengan penutupnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Di orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Mati dalam perjalanan menemani orang lain untuk berzina, untuk berjudi ke Macau atau ke tempat yang lainnya, maka dia dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya tersebut. Walaupun setelah mati dia dikafankan, dimandikan dan disolatkan, tetap ketika dibangkitkan, kata Nabi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya.
Maka kata Nabi SAW, man kanatid dunya hamma faraqallahu syamla wa ja'ala faqra baina 'ainaihi. Barang siapa yang memprioritaskan dunia atas akhiratnya, maka Allah akan cerai beraikan segala urusannya. Allah akan selalu menggantungkan kemiskinan di depan kedua matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Target dia dalam 1 bulan dapat 100 juta. Rupanya Allah berkehendak dapatnya 1.500. Nampak berapa? Ya. Target dia dengan menjilat ke ini dan ke situ, ya, dapat penghasilan tahun ini 5M. Allah berkehendak lain. Rupanya dalam tahun tersebut dia cuma dapat 500.000. Allah berkehendak lain. Ma nasya liman nurid. Man kana yuridu al-'ajalata 'ajalna lahu fiha ma nasya. Liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ajalna lahu, kami akan segerakan untuknya. Tetapi perhatikan 2 kalimat berikut ini. Ma nasya, sekehendak kami, liman nurid, dan kepada siapa yang kami inginkan. Dia ingin dapatnya 100 juta, rupanya Allah berkehendak dapatnya 100.000. Ma nasya liman nurid, sekehendak kami dan kepada siapa yang kami inginkan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, sungguh merugi dan bodoh orang-orang yang melepaskan kebahagiaan yang sudah pasti dan abadi demi kebahagiaan yang semu, yang belum pasti dan tidak abadi. Sekarang kalau kita korbankan akhirat demi dunia, kebahagiaan akhirat yang sudah pasti sudah kita korbankan demi kebahagiaan dunia yang belum tentu dapat, dan andai kata kita mendapatkannya pun belum tentu bahagia dengannya. Seperti orang yang suap sekolah, yuk peng tertoh juta, tertoh 50, leh yuk peng galam dente lewat ikulah, galam dente lewat, ya kan? Atau orang yang pasang tender, yuk peng 20% di muka, leh yuk peng proyek anak 4, doanya hancur, akhirat lebih hancolong. Akhirat dari siapa? Kena hadis Nabi, la'anallahu rashi wal murtashi, penyuap dan menerima suap dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia yang deminya dia korbankan akhirat belum tentu dia dapatkan. Ya. Dan andai kata dia mendapatkannya juga belum tentu dia akan bahagia dengannya. Karena dunia yang gara-garanya kita mengorbankan akhirat sudah dipastikan tidak dapat membahagiakan kita, justru menjadi malapetaka. Karena kata Salamah bin Dinar, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah malapetaka dari Allah. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa man kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah. Barang siapa yang memprioritaskan akhiratnya atas dunianya, maka Allah akan indahkan segala urusannya. Dia anugerahkan anak yang saleh. Istri yang tadinya suka membangkang, Allah jadikan istri yang salehah. Anaknya yang tadinya punya penyakit yang dokter sudah angkat tangan, tiba-tiba Allah sembuhkan. Lebih dari itu, kelebihan agama yang tadinya dia tidak pernah sholat tahajud seumur hidupnya, setelah itu dia menjadi orang yang menjaga sholat tahajud. Sebelumnya dia seumur hidupnya belum pernah merasakan manisnya sholat berjamaah. Kini dia sudah mulai merasakan manisnya sholat berjamaah. Yang sebelumnya dia belum pernah duduk di taman-taman syurga majelis ilmu agama. Setelah itu dia diberikan kemanisan hadir majelis ilmu agama. Yang tadinya dia tak pernah, jangankan ya pergi, bahkan cita-cita saja tidak pernah untuk haji dan umroh. Setelah itu dia dimudahkan haji dan umroh dan berbagai keutamaan agama lainnya. Jama'allahu syamlah, Allah akan indahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Wa ja'alal ghina fi qalbi. Keutamaan yang kedua, Allah akan tanamkan kekayaan di dalam hatinya. Dia selalu merasa cukup, merasa bahagia dengan dunia yang Allah berikan kepadanya, sekalipun orang lain menganggap dia miskin. Kibai mudib lagi. Kibai mudib bahagia armu tanggal lagi tapi tanyo tanjidan. Orang lain tapi garuk-garuk uleh. Orang lain garuk-garuk kepala lihat kehidupan dia, tapi dia sendiri merasa bahagia dan bangga dengannya. Kenapa? Karena memang Allah telah menyatakan ala bi dzikrillah tatma'innul
qulub. Hati seorang mukmin akan bahagia, tentram, nyaman tatkala dia bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Taat kepada Allah, berzikir kepadanya. Nabi juga bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad walakinnamal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan hakiki itu adalah dengan kekayaan hati. Dan hati seorang tidak akan pernah kaya dan tentram kecuali ada ketauhid di dalamnya, kecuali ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan di dalamnya. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah." Dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia enggak suka kepadanya. Apa maksudnya? Maksudnya secara title, secara jabatan atau faktor lainnya, orang kayak dia itu enggak dapat proyek kayak gitu, enggak dapat kebaikan yang seperti itu. Orang lain yang lebih dari dia dari sisi dunia telah mencari-carinya, mengejarnya, tidak dapat. Dia lari dari situ, justru dunia mengejarnya. Wahya raghimah, dunia tidak suka kepadanya, dikejar oleh Allah. Dan andai kata Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, andai kata ada yang mati kelaparan gara-gara berpegang teguh di atas agama Allah, dan itu juga tidak mungkin, karena Nabi menyatakan, "Ma min nafsin illa wa qad istukmila rizquh." Tiada yang bernyawa di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah sempurna ditulis semenjak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Walan tamuta nafsun illa wa qad istukmila rizquh. Dan tiada yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi rezekinya dengan sempurna. Inna rizqakal maut, karena rezeki itu seperti kematian. Kemanapun kita lari, dia tetap akan mengejar kita. Kewajiban kita bertawakal dan berusaha. Andai kata dia mati kelaparan karena berpegang teguh dengan agamanya, dia tidak akan berbahaya, dia nggak akan rugi dari sisi dunia. Begitu masih, langsung Allah balas dengan nikmat di alam kubur, daripada ketika di dunia dia berada di dalam kemewahan tapi dengan melakukan pelanggaran agama. Dunia yang dia peroleh dengan cara yang haram, mati langsung bermasalah. Dan hidup di dunia ini kalau kita bandingkan dengan akhirat tidak lebih dari 1,5 jam. Kemudian yang terakhir kata penulis rahimahullahu taala, la siyama fi zamanina alladhi waqa'at fihi al-fitan 'ala an-nasi ka waqi'il matar wa fatahat fihi abwab syubhat wa syahawat ma'a hadhihi al-ajhizati al-hadithah wal mawaqi' al-mashbuhah wal baramij al-munharifah hatta saqat kathiran minan nasi ila al-ghawaya wa sarrafathum 'anil hidayah ila al-ghawaya wa sarafatum anil hidayah, nas'alallahal afiyah. Kata Syekh, terlebih lagi di zaman kita ini, di zaman yang sudah penuh, yang penuh dengan fitnah. Berbagai fitnah menimpa manusia seperti air hujan. Maksudnya apa? Air hujan kalau turun kan merata, ya kan? Menimpa seluruh tempat. Seperti itulah fitnah akhir zaman. Baik yang berkaitan dengan syubhat ataukah syahwat, sudah merata. Terlebih lagi kata Syekh, dengan teknologi yang canggih masa kini, wal mawaqi al mashbuhah, website yang penuh dengan syubhat dan syahwat. Betapa banyak di masa sekarang website yang belum pernah terlihat di 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Website yang mengajak kepada, website yang mengkristenisasi orang, website yang mengajak kepada paham Khawarij. Ya, website yang mengajak kepada bergabung kepada ISIS, Al-Qaeda dan semisal dengannya. Website pornografi, website mengajarkan cara mencuri, cara merampok, cara berzina dan seterusnya. Wal baramij al-munharifah, dan banyaknya aplikasi-aplikasi yang bisa membuat seorang menyimpang, jatuh ke dalam syubhat atau syahwat. Terlebih lagi dia seorang anak muda yang mungkin hidup di lingkungan tiada orang yang dia segani. Atau bahkan ketika dia pulang ke kosnya, di dalam kosnya dia melihat tiada yang lebih soleh dari dia. Sehingga syaitan memberi bisikan, walaupun kamu melakukan maksiat itu masih sangat kecil dibandingkan yang lain. Awal ini lebih parah halam. Ya, ikira yan apui nerakanya nyukale urang tayo anak takit di dalam. Ternyata syaitan memberikan bisikan seperti itu. Ya, parah-parah aku seperti ini, lebih parah orang lain lagi. Ya, aku masih mending, alhamdulillah lah, maksiat cuma alhamdulillah pula lagi. Padahal neraka tidak mengenal
Banyak, karena bahan bakarnya an-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan. Sehingga kata Syekh, sangat banyak manusia yang menyimpang, yang tadinya istiqamah hilang keistiqamahannya karena teknologi, karena internet dan karena aplikasi. Betapa banyak anak muda jatuh ke dalam perzinaan gara-gara internet. Anak muda kenal sabu-sabu gara-gara nonton film action, gara-gara sering menonton film action, dia tahu cara mencuri, cara merampok. Pernah kejadian kita di Yaman, karena beberapa daerah senjata itu bebas, anak-anak Indonesia pernah dirampok oleh orang Yaman. Naik taksi, ya, dan aksi perampokan dia persis seperti di dalam film action barat. Salah satu yang korban anak Aceh. Jika saya nggak salah ingat, kurang lebih uang yang diambil 6 juta rupiah waktu itu. Dan alhamdulillah sebelum terjadi perampokan tersebut, uang mereka yang banyak itu sudah mereka gunakan untuk beli tiket pulang ke Indonesia. Setelah kejadian dilaporkan ke KBRI, namun karena Yaman negara koboi, sulit untuk menangkap negara Asabiyah, suku. Syahidnya, setelah dikaji oleh kepala BIN Indonesia saat itu di sana, setelah diceritakan cara dia merampok, persis seperti dalam film action, kata beliau, mereka ini memang tinggal di kampung-kampung tapi sering nonton film action, dan di tangan ada angka 47, tinggal praktek aja filmnya mah. Maka kata para ulama, bentuk khianat orang tua, kata Syekh Mukbil, adalah membiarkan anaknya nonton televisi. Kebaikan apa yang kita harapkan untuk anak kita yang sering nonton film action? Kebaikan apa yang kita inginkan dari istri kita yang nonton sinetron Korea? Ibu gara-gara yang nonton sinetron Korea gagal poligami. Anak aja dah hebi poligami gara-gara 3 kena nonton film sinetron Korea. Dan berbagai penyimpangan lain yang lebih parah adalah kristenisasi yang tidak disadari. Kata Syekh Mukbil, orang tua yang membiarkan anaknya bebas nonton televisi adalah orang tua yang khianat kepada anaknya, yang tidak sayang kepada anaknya. Orang-orang barat saja tidak sebebas itu membiarkan anak mereka nonton. Coba perhatikan mobil-mobil yang harga mahal, Ferrari dan yang semisal dengannya, Lamborghini, pernah nggak dipasang iklan di televisi? Nggak ada kan? Ada yang berkata karena mereka tahu orang yang banyak menghabiskan banyak waktunya di televisi orang-orang yang nggak punya duit, orang-orang yang nggak punya usaha besar. Kalau dia orang yang sibuk, waktunya mahal, dia nggak akan menghabiskan banyak waktunya di televisi. Dan berbagai kerusakan jamaah dari acara televisi itu. Anak-anak yang tadinya baik menyimpang, akhlaknya rusak. Padahal kita lihat dia nggak bergaul dengan anak di luar rumahnya. Gara-gara apa? HP di tangannya. Di dalam kamarnya orang tuanya nggak tahu apa yang dia tonton. Acara apa yang dia tonton di dalam HP-nya, orang tua tidak tahu. Maka para ulama memberi nasihat, anak yang belum berakal, belum balik dan belum membutuhkan HP, apalagi seperti apa yang namanya Android dan semisal dengan yang bisa diakseskan ke internet, HP cerdas, HP pintar, jangan diberikan kecuali dia sudah balik, membutuhkannya, dan telah ditanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hatinya. Karena yang mampu mengontrol anak kita adalah rasa takut kepada Allah. Kita tanya apa nih, kontrol lebih. Kita ke kantor, anak kita di sekolah, anak kita di rumah. Kita tidur malam, dia jam 11 malam, jam 1 malam, apa yang dia perbuat di dalam kamarnya kita nggak tahu. Maka solusinya, tanamkan ke dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Karena itulah yang akan mengontrol dia dari bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa, adapun orang yang takut kepada Allah dan mampu mematahkan hawa nafsunya karena dia selalu takut kepada Allah, maka syurga adalah tempat pasti untuknya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.